Sintayong ungkap kunci kemenangan atas Australia U23. Kontroversi kembali bawa Qatar raih kemenangan. Momen kocak STY keplak Jim Kelly Stroyer. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong mengungkapkan dua kunci penting kemenangan atas Australia U23 di Piala Asia U23 2024. Usai laga, Sintayong memuji tinggi kualitas yang dimiliki oleh Australia U23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah memprediksi bahwasanya Timnas Indonesia U23 akan melalui ujian yang berat dalam laga tersebut. Namun demikian, ujian berat itu pada akhirnya berhasil dilalui oleh Garuda Muda. Sintayong mengatakan, salah satu kunci kemenangan dalam pertandingan itu adalah persiapan mental dan juga daya juang yang harus tinggi ditanamkan sejak awal. Terbukti usai bermain sabar, Timnas Indonesia U23 mengunci kemenangan lewat gol tunggal Komang Teguh. Kemenangan ini pun membuka peluang Garuda Muda untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Media Australia Socceroos memuji Timnas Indonesia U23 usai meraih poin penuh atas negaranya. Socceroos tak segan menyebut Garuda Muda sebagai tim tangguh dan berpeluang tampil di Olimpiade Paris 2024. Hal itu terbukti ketika Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu membendung parade serangan Australia di babak kedua, sementara Hernando mampu menggagalkan penalti di babak kedua. Untuk lolos ke perempat final sendiri, Timnas Indonesia U23 hanya butuh hasil imbang saat bertemu dengan Timnas Yordania U23, yakni di matchday pamungkas grup A pada Minggu 21 April 2024 malam. Tak hanya media Australia, akun sepak bola asal Malaysia @Afiq Rooney turut memuji permainan Timnas Indonesia U23 usai mempermalukan Australia. Menariknya, akun yang kerap menginformasikan berita sepak bola di TikTok itu pun ikut menyinggung Timnas Malaysia, di mana ia melihat permainan Harimau Malaya tertinggal satu abad dengan Timnas Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, permainan Timnas Indonesia menjadi lebih baik sepanjang ditangani oleh Sintayong. Terbukti dari peringkat FIFA, Timnas Indonesia yang naik begitu pesat sejak dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Bahkan pada Maret 2024 lalu, Timnas Indonesia untuk pertama kalinya dalam 5 tahun mampu melewati posisi Malaysia, di mana Garuda tepatnya kini menempati ranking 134 FIFA, sedangkan Malaysia berada di posisi 136 dunia. Media Malaysia itu pun bukan geram akan permainan Timnas Indonesia, melainkan karena sepak bola Malaysia kian tertinggal. Menurut media Malaysia itu, penyebab utama skuad Harimau Malaya kini tertinggal dari Timnas Indonesia adalah Kim Van-gon. Qatar U23 berhasil memastikan diri untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 usai mempermalukan Yordania di pertandingan kedua. Mereka kukuh di puncak klasmen grup A dengan raihan 6 poin, unggul 3 angka dari Timnas Indonesia U23, dan 5 poin dari Australia U23 serta Yordania U23. Hal tersebut membuat poin Qatar tak akan terkejar di pertandingan pamungkas. Kendati demikian, kemenangan 2-1 Qatar atas Yordania kembali mengundang reaksi lantaran berbau kontroversi. Hal itu bermula ketika Qatar mencetak gol di menit-menit akhir pertandingan lewat skema sundulan. Tampak pada momen tersebut pemain Qatar menarik pemain Yordania untuk mengelabui penjagaan. Hal itu sempat membuat wasit meniup peluit lantaran diduga melakukan pelanggaran. Sayangnya, VAR menolak untuk mengecek aksi tersebut sehingga Qatar berhasil meraih poin penuh. Aksi impresif tepisan penalti Hernando Ari turut mendapatkan respon sanjungan dari akun Instagram resmi turnamen @AFC Asian Cup. Namun alih-alih mendapatkan respon positif, unggahan itu justru mendapatkan tanggapan negatif dari netizen tanah air. Supporter Timnas Indonesia U23 nampaknya masih kecewa dengan kinerja buruk wasit Nasrullah Kabirov saat kalah dari Qatar di laga perdana. Sontak saja warganet menilai bahwa akun AFC tengah cari muka kepada Indonesia. Menariknya, Sintayong menyebut bakal lapor ke FIFA soal keputusan kontroversial dari wasit Nasrullah Kabirov, di mana pelatih asal Korea Selatan tersebut berharap kejadian serupa tidak terulang kembali. Jim Kelly Stroyer menjadi viral usai kena keplak Sintayong meski meraih kemenangan atas Australia.
Momen tersebut terjadi pada jeda babak pertama ketika Kelly tengah berbincang dengan staf pelatih Timnas Indonesia U23. Kelly pun tampak hanya bisa tersenyum pasrah kala dikeplak oleh sang pelatih. Setelah ditelusuri lebih jauh, rupanya Kelly Sroyer melakukan kesalahan konyol sebelumnya. Usai mendapatkan perawatan cedera, ia nyelonong masuk ke lapangan. Alhasil Kelly Sroyer mendapatkan kartu kuning oleh wasit karena masuk lapangan tanpa seizin wasit. Gara-gara kesalahan itulah, keplakan kasih sayang dilayangkan oleh Sintayong supaya sang pemain tidak lagi ceroboh pada pertandingan selanjutnya. Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia menjadi kado terindah bagi PSSI yang tengah berulang tahun. Pasalnya, tepat pada hari Jumat 19 April 2024, PSSI telah berusia 93 tahun. Terlepas dari raihan 3 poin ini, hasil positif atas tim kuat seperti Australia syarat akan makna. Terutama ketika bertepatan dengan momen ultah PSSI ini. Terlihat nyata bahwasannya sepak bola Indonesia terus menunjukkan perkembangan. Kendati demikian, Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U23 untuk tidak berpuas diri. Alhamdulillah, 3 poin untuk Garuda Muda luar biasa perjuangan seluruh pemain Timnas Indonesia U23. Tak kenal lelah dan terus fight sepanjang laga. Belum saatnya Timnas Indonesia U23 puas, karena masih ada satu pertandingan penentu melawan Yordania. Semangat Garuda, ujar Erick Thohir. Timnas U23 Indonesia akan menentukan sendiri nasibnya lolos atau tidak ke perempat final Piala Asia U23 2024. Sebab pertandingan terakhir kontra Yordania dan Qatar kontra Australia sangatlah berpengaruh. Menariknya, meski telah melaju ke perempat final, pelatih Qatar U23 Ilido Vale menjanjikan kekuatan dan permainan timnya tak akan kendor pada laga terakhir melawan Australia. Komitmen tersebut sangat penting bagi Timnas U23 Indonesia dalam usahanya untuk lolos pertama kali ke perempat final Piala Asia U23. Qatar sendiri bisa saja memberikan angin kepada Australia dengan cara mengistirahatkan sebagian besar para pemain intinya. Sebab tim tuan rumah itu butuh stamina super karena akan menghadapi lawan yang lebih berat di perempat final nanti, yaitu Jepang atau Korea Selatan. Namun Timnas Indonesia U23 sendiri hanya membutuhkan hasil imbang di laga pamungkas nanti. Sebab head to head menjadi penentu utama kontesan lolos ke babak berikutnya. Nasib apes harus dirasakan oleh penyerang Timnas U23 Indonesia Ramadan Sananta. Striker Persis Solo itu tidak bisa bermain membela Timnas U23 Indonesia dalam 2 pertandingan di Piala Asia U23 kali ini, yakni usai mendapatkan kartu merah kontra Qatar kemarin. Ramadan Sananta sendiri sudah menjalani 1 kali absen saat Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia. Dengan demikian, striker Persis Solo tersebut tinggal menjalani hukuman larangan bermain saat Timnas U23 Indonesia menghadapi Yordania pada laga terakhir grup A nanti. Namun dalam hal ini, Ketua BTS Sumarji menjelaskan bahwa Ramadan Sananta tidak hanya akan absen dalam pertandingan saja. AFC ternyata memberikan hukuman denda uang kepada mantan pemain PSM Makassar itu. Terlihat Ramadan Sananta dijatuhi hukuman denda uang sebesar $1.000 atau setara dengan 16 juta rupiah. Pemain belakang Venezia Jesus mengaku sudah tak sabar ingin kembali membela Timnas Indonesia. Usai debut dan membawa Garuda Muda meraih 2 kali kemenangan atas Vietnam, Jesus menegaskan ingin fokus pada 2 hal pada musim ini. Fokus pertama adalah membawa klubnya saat ini Venezia meraih tiket promosi ke Serie A musim depan. Potensi tersebut masih terbuka mengingat skuad asuhan Paulo Vanoli itu tertinggal 3 angka saja dengan Como yang ada di peringkat kedua atau slot tiket promosi otomatis ke Serie A. Fokus selanjutnya, bek keturunan tersebut mengaku sudah mengebet ingin membela Timnas Indonesia pada Juni mendatang. Sebab skuad Garuda diketahui bakal berjumpa dengan Irak dan Filipina, yakni dalam laga penentuan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina sendiri bakal dilangsungkan pada 6 dan 11 Juni. Berdasarkan perhitungan matematis, Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 3 poin atau 1 kemenangan saja untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia pun praktis memiliki banyak keuntungan pada laga kali ini. Pasalnya pasukan akan bermain di kandang sendiri dalam 2 pertandingan tersebut. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.